Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah bagus. Baik. Melanjutkan yang kemarin kita diskusikan, hari ini topik yang kita angkat tentang silaturahim, atau orang ada yang menyebut silaturahmi. Nanti juga Ustaz bisa menjelaskan bedanya terminologi silaturahim atau silaturahmi sebetulnya yang benar ya. Kemudian kita juga sering mendengar bahwa silaturahim itu memperpanjang umur dan segala macam, banyak rezeki. Saya kira menarik. Kemudian kebalikannya bagi yang memutus silaturahim, ya itu nanti perlu dijelaskan karena sebetulnya gawat juga itu. Silakan Ustaz. Ya, pertama ya mengenai pengertian bahasanya. Ya. Jadi silah itu artinya menyambung. Ya. Asalnya itu dari wasolah ya silah. Kemudian kalau silah kan gimana ya? Ya itu bahasa Indonesia mungkin ada hubungannya, tidak tahu saya ya. Jadi silah. Yang kemudian kata keduanya yaitu apa tadi ya, ar-rahmi apa ar-rahimi apa ar-rahimi gitu ya, ada alif lamnya menjadi silaturrahmi ya, tulisannya alif lam ro, kemudian haknya mati sukun terus mimnya kasrah, silaturrahmi atau silaturrahimi. Jadi haknya tadi mati sekarang kasroh hidup ya, atau silaturrahimi ar-rahimi. Ar-rahimi itu dalam Quran itu umumnya Allah ya, itu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada kata satu kata dalam Al-Quran, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Rahim itu maksudnya Rasulullah. Nah, jadi saya lebih sepakat lebih sependapat dengan mereka yang mengatakan misalnya silaturrahimi ar-rahimi. Nah, dari kata apa ya, rohima yarham. Ada dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, man ahabba ayyub sa'alahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi atharihi fal yasil rohimahu. Nah, itu fal yasil rohimahu. Hendaklah dia menghubungkan rohimnya, rohimah. Karena siapa yang menginginkan rezekinya dibentangkan, diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menjalin hubungan yang kemudian kita artikan hubungan silaturahim gitu. Tapi hendaklah dia menyambung persaudaraan, rohim. Memang ada juga dari kalau silaturahmi, rohmun itu jamaknya arhamun, itu rahim. Ya, memang ada hubungannya ya, bahwa kita ini asalnya dari satu rahim ya, dari rahimnya Hawa. Lalu beliau punya putra, melahirkan sebanyak 20 kali katanya begitu. Lalu setiap lahir 2 orang, laki-laki perempuan kembar. Jadi putranya Nabi Adam dengan Hawa itu dengan Sayyidah Hawa itu 40 ya. Jadi semua dari Adam dan Hawa inilah wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan, lalu terus menebarkan dari keduanya itu laki-laki perempuan yang banyak. Nah, jadi kalau silaturahmi ya juga bisa pakai hak yang mati tadi, menyambung rahim ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa rahim ketika melahirkan kan ibu yang melahirkan ketika melahirkan sakit gitu. Jadi silaturahmi itu menyambung penderitaan. Ya, jadi sudahlah itu. Kalau rahim Allah yang menyambung Allah, silaturahim menyambung Allah, menghubungi Allah, mungkin kurang tepat juga ya. Jadi saya memilih silaturahimi ya, rahimi.
karena memang hadisnya fal yasil rahimahu. Kemudian ada hadis lagi afsyus salam wasilul arham. Nah ini arham, nah, sehingga silaturahmi. Wasilul arham, afsyus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, ya, sambunglah persaudaraan atau kasih sayang, begitu ya. Wa'atimu ta'am, berilah makan, waswalu bilail, dan sholat malamlah, wa nasabiyamun, sedang manusia tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka masuk surga dengan selamat. Jadi untuk masuk surga itu kita harus tampil sebagai orang yang senang, ya, menyambung silaturahim. Sebaliknya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Ada lagi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Rahim juga tidak rahim, qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan, memutus hubungan kasih sayang. Itu apa artinya kalau orang memutus hubungan kasih sayang itu? Artinya membangkitkan dan menghidupkan kebencian, permusuhan. Nah, pada gilirannya nanti sampai ke peperangan, gitu. Jadi orang yang suka bermusuh-musuhan, padahal kepada manusia, lain kalau kita bermusuhan dengan setan atau manusia yang berperilaku seperti halnya setan, ya kan? Mengadu domba, kan setan juga menghalang-halangi orang untuk menjalankan agama dengan baik, itu kan setan juga. Lalu senang kalau ada orang minum khamr, judi dan sebagainya, itu juga setan. Nah, kita harus tegas menghadapi setan ini, ya, syayatinul insi wal jin, jadi setan dari jenis manusia dan juga jin. Nah, kata al-ins juga menarik, itu nanti bisa kapan-kapan kita membahas, ya. Karena dalam Al-Quran disebut tuh, kadang disebut bashar, manusia, kadang ins. Kalau ins itu biasanya dilawankan dengan al-jin. Wa khalaqul insa wal jinna. Ya ma'syarul jinni wal insi, syayatinul insi wal jin. Nah, kembali ke silaturahim. Mengapa orang itu kok tidak suka silaturahim? Itu pertanyaan yang serius sebenarnya. Boleh jadi ya karena dia menganggap dirinya tidak sama dengan yang lain. Misalnya dia lebih tinggi, maka merasa rendah kalau saya datang ke orang miskin, orang bodoh, orang tidak punya jabatan. Bahkan menjawab salam pun tidak mau dia menjawab dalam HP atau apa WA dan sebagainya, itu dia, wah ini bukan level saya nih, kan? Ini siapa ini orangnya? Meskipun padahal dahulu adalah teman sekolah misalnya gitu. Atau sebaliknya, orangnya itu merasa inferior, merasa rendah. Wah, nanti kalau saya silaturahim dalam arti menghubungkan persaudaraan dengan dia, itu nanti saya pasti diremehkan, saya disepelekan. Nah, akhirnya dia pikirannya itu membawanya memutus hubungan. Tapi memang begini, tidak ada silaturahim kecuali dalam kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ayo kumpul yuk, reuni, udah tak siapkan kok kartu-kartu untuk kita main. Nah, minumnya juga sudah, ini whisky apa namanya, bir nomor 1, cap tikus. Nah itu bukan silaturahim namanya, karena silaturahim itu hanya pada kebaikan. Sama dengan hijrah. Hijrah itu berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, yang kufur ke tempat yang iman. Jadi kalau di tempat itu kita tidak bisa mengekspresikan atau mewujudkan keimanan, kesulitan menghadapi tantangan dari masyarakat dan sebagainya, maka kalau tidak bisa merubah mereka, ya hijrah. Jadi hijrah itu selalu min daril kufri ila daril iman, istilahnya seperti itu. Nah begitu juga silaturahim. Ya, silaturahim itu wah dia itu nggak suka silaturahim. Ya boleh jadi ketika dahulu pernah terjadi pertemuan itu malah tidak baik, ya malah banyak maksiat di situ, pamer kekayaan atau
mengungkit-ungkit masa lalu yang akhirnya menimbulkan gesekan, ya toh. Apalagi kalau kemudian membawa-bawa istilah mantan-mantan, itu kan, itu jadi pembicaraan. Iya, jadi tidak harus orang yang pernah ada dalam satu kegiatan seperti sekolah, ya satu kelas misalnya, tidak harus bertemu, tidak ada kewajiban. Tapi kalau untuk kebaikan, ya meskipun tidak satu kelas pun tidak masalah, tidak satu alumni, tidak satu angkatan, tidak mengapa, asalkan memang banyak manfaat dari silaturahim tersebut. Demikian Pak. Melanjutkan tentang silaturahim atau silaturahmi tadi, berarti kalau kita di masa lalu punya satu pertemanan lah dengan teman, dengan sekelompok teman, apakah itu teman dari sekolah atau teman di kampung, begitulah. Ketika kita dewasa, ternyata di antara mereka dalam tanda petik ini menjadi orang yang sebetulnya dalam pandangan Islam itu memusuhi Islam atau anti Islam. Itu kita boleh ya memutus lah. Aku nggak, lebih baik sebagai kenalan saja, tapi tidak perlu akrab gitu. Iya. Semacam itu, Ustadz. Iya, saya kira begitu. Kalau kita berniat menghubungkan kembali hubungan yang dahulu dalam rangka untuk dakwah, ya mengajak dia ke jalan yang benar, nah itu baik sekali kan. Artinya kita punya modal kenal lah. Tetapi kalau justru dengan berhubungan kembali itu menimbulkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka kaidahnya ya harus dijauhi. Ya, dalam surah Al-A'raf misalnya ya, ayat 199 itu kan ada nasihat atau ada pesan, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah kamu, jauhilah orang-orang yang melakukan kebodohan. Nah, itu kategorinya bisa seperti itu. Jadi khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, kemudian perintahkan atau anjurkanlah orang untuk berbuat kebaikan, dan jauhilah orang-orang yang jahilin, bodoh. Bodoh itu pertama ya, dulu. Ya. Pertama itu adalah orang yang tidak mau kenalan dengan Allah. Itu bodoh. Padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang beri rezekinya. Tapi kok diajak mengenal Allah, ma'rifatullah, itu malah mengejek. Nah, itu orang yang jahil. Orang yang jahil juga adalah orang yang tidak mengenal akhirat, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, nanti akan hidup selamanya di akhirat. Dan itu sangat tergantung kehidupan kita di dunia. Kalau kita ibadahnya bagus, akidahnya lurus, akhlaknya mulia, insya Allah nanti akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Nah, dia tidak mau tahu, yang penting hidup di dunia itu ya senang-senang semaunya dia. Nah, kalau orang-orang yang sudah keras-keras seperti ini, ya, kalau kita tidak mampu merubahnya, ya bisa malah kita yang terpengaruh, atau kalau tidak terpengaruh dianggap bagian dari mereka, duduk-duduk bersama mereka. Nah, lalu ada yang moto, wah itu Pak Kiai ini kok malah datang di tempat-tempat kayak gitu. Saya lihat sendiri dia ikut minum, repot. Fitnah Pak ya. Jadi fitnah. Oleh karena itu, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kau dari orang-orang yang bodoh. Bodoh itu tidak mau ibadah pada Allah. Bodoh itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Quran. Itu sebenarnya adalah kebodohan. Baik Ustadz, untuk topik silaturahim saya kira cukup. Saya kira nanti di suatu kesempatan lain bisa kita gali lagi persoalan-persoalan yang menyangkut silaturahim, karena ini kan hubungan hablum minan nas ya, yang bisa membawa kita ke surga, tapi juga kalau salah membawa ke neraka. Betul. Jadi kalau ada
ungkapan wong kang soleh. Leh kumpulono. Nah, itu. Jadi Iya. jangan wong kang toleh. Toleh itu anu ya, Lawannya soleh. lawannya soleh ya. Ya. Nah, ini bisa di partai politik, bisa di ormas, Iya, bisa di iya. mana saja. Betul. Nah, ada orang yang soleh, Hmm. ada yang toleh. Tapi kalau mereka kemudian yang soleh dan yang toleh ini bercampur, Iya. selalu jadi apa kira-kira? Pak? Iya. Kira-kira jadi soleh, Iya. apa jadi toleh? Ya, munafikun kali ya. Nggak jelas. Ya begitulah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.